Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang sudah menantikan Q&A Juknis Bos tahun anggaran 2022 melalui live streaming YouTube maupun Facebook Madrasah Reform pada pagi hari ini di penghujung bulan Januari 2022. Terima kasih banyak sudah menantikan kami. Hari ini tema utamanya adalah melanjutkan pembahasan Juknis bab 5, namun ada beberapa informasi update yang ingin saya sampaikan terkait dengan pencairan dana BOS tahun anggaran 2022 yang sepertinya juga sudah dinantikan. Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya para narasumber yang sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Farman. Selamat pagi Pak Farman. Assalamualaikum Pak. Pagi Mbak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Pak sudah menemani. Ini senada nih biru-biru nih. Kemudian ada Pak Sarip, TIK Banjarmasin, pakai baju biru juga. Assalamualaikum Pak Sarip, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Ina, alhamdulillah kabarnya baik. Semangat pagi kita semua. Ya, terima kasih banyak ya Pak Sarip ya. Di edisi Sama-sama. kali ini Pak Sarip berkenan membantu kami nih untuk sharing soal Juknis Bos bab 5 ya Pak Sarip ya. Oke, lalu dari Sulawesi Selatan nih tim penyusun Juknis 2022 kita Mbak Via. Assalamualaikum Mbak Via, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, Mbak Ina, alhamdulillah sehat. Mas Farman, Mas Sarip, Mas Heru yang di belakang layar, dan seluruh madrasah di Indonesia. Ya, terima kasih. Nah, ini contoh menghargai keberagaman nih Mbak Via, orang Sulawesi pakai batik Jawa ini. Luar biasa ya. Oke Bapak Ibu, ada dua poin utama nih yang informasi update yang ingin saya sampaikan mengenai pencairan dana BOS. Yang pertama adalah di beberapa sesi sebelumnya kita selalu menyampaikan bahwa dana BOS ini diusahakan bisa cair di akhir bulan Januari ini ya. Nah, saat ini masih proses ya Bapak Ibu ya, ditunggu saja kabar baiknya dari tim pengelola BOS pusat gitu ya. Nah, apa aja sih yang saat ini prosesnya yang tengah dijalani gitu ya. Jadi ada beberapa pendataan yang masih berlangsung gitu. Yang pertama adalah terkait BKBA, BOP, PIP gitu ya. Kita lagi menata itu semua. Kemudian juga sedang dilakukan proses rekap data pengembalian sisa gitu ya. Baik yang auto debit maupun yang menggunakan kode billing. Kalau kemarin itu yang pakai kode billing itu data yang kami dapatkan dari live agent ya, ada sekitar 240 madrasah yang minta kode billing, tapi yang setor menggunakan kode billing itu hanya sekitar 180-an nih gitu. Jadi mau mau difilter dulu gitu ya, yang mengembalikan sendiri berapa, kemudian yang di auto debit oleh bank seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa sesuai target ya pencairannya, bisa sesuai target yang direncanakan. Mohon bantuan doanya ya Bapak Ibu ya, dan tetap optimis semuanya, jangan kehilangan semangat. Mudah-mudahan dana BOS tahun ini bisa cair lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya gitu ya. Kemudian yang kedua saya ingin mengupdate nih soal yang kemarin saya sampaikan tuh Mbak Via, Pak Farman, dan Pak Sarif di minggu lalu tuh saya menyampaikan ya bahwa di portal BOS itu kan menarik ulang data IRCAM seperti itu ya. Jadi sebelumnya IRCAM-nya itu ketika ditarik itu adalah data realisasi selama 1 tahun sampai Desember gitu. Nah, makanya kemarin banyak yang bingung kan pas ditarik ulang, terus kok nggak jadi 0 gitu, karena itu menyesuaikan dengan ketentuan syarat pencairan BOS ya, bahwa realisasinya itu hanya sampai November seperti itu. Nah, ada sekitar 260-an madrasah tuh yang saya sampaikan kemarin, ternyata nggak realisasi gitu kan, tapi lolos verifikasi. Ternyata adalah pakai jalan ninja Pak Sarip, Mbak Via, Pak Farman. Jadi realisasinya itu ditumpuk di Desember semua. Jadi begitu portal dibenerin nih, tariknya sampai November, 0 semua tuh realisasinya gitu. Nah, kayak gitu tuh gimana ya Pak Farman ya? Kita kan dapat dana untuk dibelanjakan selama 1 tahun. Terus ternyata di IRCAM-nya direalisasikannya cuma di
di Desember doang, itu termasuk yang gimana tuh? Kalau Pak Farman biasanya punya banyak istilah nih, aspal, apa segala macam. Nah, kalau yang seperti ini tuh gimana nih Pak Farman? Ya, mungkin bisa beberapa macam penyebab ya kali Mbak Ina. Yang pertama, bisa jadi dia nginput tanggal realisasinya adalah tanggal input. Kan biasanya nih kebiasaan beberapa itu memang transaksi itu pembukuannya itu ditumpuk Mbak. Ditumpuk itu kerja semalam, kalau ada deadline baru input. Harusnya kan transaksi itu diinput minimal itu per bulan supaya BKU-nya juga bisa dihasilkan per bulan. Karena LPG itu kan konsepnya sebenarnya kan per bulan. Nah, karena ditumpuk, nah mungkin juga masih bingung antara tanggal realisasi dengan tanggal input. Jadi tanggal realisasi itu dibikinnya tanggal input. Nah, sementara inputnya bulan Desember. Bisa jadi realisasinya sudah sesuai dengan bulan berjalannya. Misalnya transaksi Juli, Agustus, September, di kwitansinya, di nota pembeliannya itu sudah per tanggal itu. Nah, harusnya tanggal realisasi di RKAM itu sesuai dengan tanggal nota. Nanti di sistem bisa kelihatan kapan dia nginput, kapan tanggal realisasi. Jadi kelihatan nanti itu. Ini tanggal notanya tanggal bulan Juli, tapi dia nginput bulan Desember, tuh ketahuan nanti kelihatan. Nanti bisa jadi ditanya kenapa transaksinya ditumpuk gitu. Bisa jadi juga ya karena itu tadi Mbak, transaksi jalan dulu tapi SPJ nggak lengkap. Nah, banyak juga itu. Biasanya bendahara itu pakai buku sakti dulu. Istilahnya kita dulu tuh buku sakti bendahara itu adalah ada buku tersendiri yang hanya dipegang oleh bendahara, disitulah dia mencatat semua. Mencatat semua sebelum dipindahkan pencatatan itu ke sistem. Apakah ke Excel, BKU di Excel atau BKU di RKAM. Nah, terkadang transaksi itu ya contohnya kan banyak juga kan yang transaksi kasbon kan itu kan harus di cross check lagi. Nah, ditambah juga mungkin bendahara itu ada beberapa yang dirangkap oleh guru, dirangkap oleh TU yang lain, sehingga ya udah nanti aja pada saat deadline baru dia menginput semua gitu. Tapi itu sebenarnya bukan praktek yang baik sebenarnya gitu. Jadi memang harus dilihat dulu juga nih Mbak Ina penyebabnya apa nih. Nah, kemudian bisa jadi juga ada yang sebagian besar transaksi itu menumpuk di Desember, tapi rasanya agak aneh juga. Misalnya untuk gaji kan harusnya kan per bulan tuh. Kan nggak mungkin dana bosnya sudah diterima tapi gajinya dirapel di Desember, mulai dari gaji Juli sampai dengan Desember atau gaji September sampai dengan Desember. Pasti jadi pertanyaan juga sama auditornya nih, apa kebijakannya kok pakai direkap begini gitu. Padahal konsepnya kan nggak begitu. Dana itu sudah diterima kan oleh madrasah. Kenapa baru dibayarkan di Desember? Itu pasti nanti jadi pertanyaan gitu. Nah, mungkin juga bisa jadi dia ini dugaan juga ya, misalnya dia sudah langganan nih dengan toko yang menjual ATK, jadi ngambil dulu aja gitu, dicatat kasbonnya, ngambil dulu dicatat, nanti baru terakhir diselesaikan gitu di Desember. Bisa juga karena seperti itu. Jadi memang harus dilihat kasuistisnya juga, Mbak Ina. Gitu. Nah, biasanya Pak, pengalaman Bapak sebagai auditor nih Pak, biasanya gimana tuh Pak kalau yang laporannya dirapel di Desember itu, atau misalkan solusinya gimana nih Pak gitu? Ya, nah ini biasanya itu kan ada tanda tanya itu. Nah, biasanya auditor lebih mendalami lagi nih penyebabnya apa. Apakah ada unsur kesengajaan? Misalnya gini nih Mbak, uang dana bos itu dipakai dulu untuk hal yang lain-lain yang bukan untuk kepentingan dana bos, sehingga untuk transaksi yang real dana bos tidak ada gitu. Atau
bisa juga kalau kepentingannya untuk diputar lagi kan rasanya juga nggak mungkin ya. Misalnya untuk apa? Nah, untuk apa? Di modal untuk dagang pribadi segala macam harusnya itulah yang coba nanti ditelusuri oleh auditor. Nah, biasanya auditor akan mengecek dulu klasifikasi dari dokumen pendukung SPJ-nya, kualitas dokumen pendukung SPJ-nya. Pertama lengkap, kemudian cukup dan relevan. Nah, kan lengkap itu artinya semua transaksi sudah didukung dengan SPJ. Resikonya kalau ditumpuk bisa jadi SPJ-nya ada yang tercecer. Transaksinya ada, tapi SPJ-nya nggak ada, dokumen pendukungnya nggak ada. Nah, itu bisa kejadian. Nah, relevan itu ya transaksi A, bukti pendukungnya A gitu. Karena pernah juga ada ketemu pembelian ATK, tapi begitu dicek ke tokonya ternyata bengkel Mbak Ina, gitu. Nah, kita tanya lagi, lo kenapa belinya di bengkel? Oh iya dia serba ada, gitu. Palu gada, apa lu perlu, gua ada, gitu kan. Nah ada juga banyak sih modusnya seperti itu Mbak Ina. Iya. Daerah-daerah terpencil. Ya, jadi pedagangnya mungkin cuma satu itu gitu ya. Jadi ya jual alat bengkel jadi juga. Sekalian dia ke kota kan ngambil spare part segala macam sekaligus beli barang dagangan lain. Tapi tampilan utama tokonya itu adalah bengkel misalnya gitu. Iya. Juga kejadian gitu. Jadi memang harus telusur lagi. Nah, kemudian cukup. Jadi dihitung misalnya kalau ya tertulisnya 10.000 ya di kwitansinya 10.000 gitu. Nah itu biasanya kita hitung kembali itu. Karena kan biasanya banyak itemnya tuh dalam satu nota itu Mbak Ina. Nah baru melihat kualitasnya. Kualitasnya itu tadi Mbak Ina. Asli. Ya memang asli, original, dikeluarkan oleh toko, ada stempel, ada yang lebih bagus itu kan kalau ada printed nama toko, kemudian nomor telepon, dan segala macamnya. Yang klasifikasi kedua itulah aspal. Asli tapi palsu. Jadi SPJ-nya asli, dokumennya asli, tapi begitu kita bandingkan antara satu kwitansi dengan kwitansi yang lain dari toko yang berbeda, ternyata yang nulis sama. Gitu, tulisan satu orang. Nah, itu nanti ditanya juga, ini kok tulisannya sama? Iya, Pak. Tokonya menyerahkan ke kita tulis sendiri gitu. Ada juga yang seperti itu. Tapi pengalaman saya pernah juga saya lihat Mbak Ina, teman di satu instansi sambil kita ngobrol-ngobrol dia sambil nulis kwitansi kosong Mbak Ina. Jadi enggak dari waktu dia memindahkan dari buku sakti bendahara ke dokumen pendukung baru dia tulis. Karena mungkin sudah kerjasamanya baik dengan penyedia barang atau jasanya itu kasih aja blanko kosong oleh bendahara gitu, oleh si toko gitu. Karena saya juga pengalaman waktu handle project itu, misalnya saya fotokopi, itu ditanya oleh tukang fotokopinya, ini mau ditulis berapa ini? Dia bilang gitu. Atau mau tulis sendiri? Ya saya bilang tulis saja sesuai dengan ininya, sesuai dengan apa yang jumlah yang saya fotokopi gitu. Justru dia heran Mbak Ina, loh jarang-jarang ada orang yang itu minta ditulisin ya. Terus karena kan itu tadi, nah, yang ternyata palsu itu. Ini pengalaman saya pribadi, saya waktu pertama kali lulus kuliah akuntansi kan jadi staf akuntansi di perusahaan nih Mbak. Nah waktu pertama kali saya di hari pertama saya kerja, ditunjukkan meja kerja saya ini, terus di atas meja saya itu ada satu kantong plastik besar gitu Mbak Ina. Saya bingung juga ini apa. Kemudian ada tumpukan kayak buku-buku. Nah ternyata satu kantong plastik besar itu isinya adalah stempel Mbak. Stempel toko, stempel bengkel, ada stempel toko buku dan segala macamnya. Dan itu ternyata palsu semua gitu. Tip semua. Dan tumpukan dokumen itu ternyata nota pembelian, blanko pembelian kosong. Ada yang memanjang, ada yang
melebar dan segala macam. Jadi banyak juga transaksi-transaksi itu yang kita tulis sendiri. Nah kalau swasta itu kan biasanya modusnya biaya entertainment dijadikan biaya operasional supaya terhitung di pajaknya gitu. Nah itu kita Mbak. Nah, betul. Terus kita juga dikasih pulpen 4 warna itu loh Mbak. Kan ada tuh. Oh iya. Jadi lumayan tuh, saya banyak belajar tuh dari situ. 1 tahun saya akhirnya keluar. Nah, di situ menulis, ternyata memang ya karakter orang, walaupun kita menulisnya miring, lurus, berdiri, atau pakai tangan kiri, pasti ada tarikan tulisan yang sama. Nggak bisa dihindari tuh. Ya, akhirnya ketahuan juga sama orang pajak gitu. Ini yang nulis 1 orang loh ini sebenarnya gitu. Kalau nggak percaya kita forensik aja, dia bilang gitu. Ya ini ketahuan juga Mbak Ina gitu. Nah itu yang harus diperhatikan. Nah biasanya auditor itu cukup jeli Mbak. Biasanya gini, ya dia lihat aja alamat tokonya. Ya udah dia besok jalan-jalan sendiri aja ke wilayah itu. Ternyata tokonya nggak ada gitu. Atau kalau di hotel, ya dia ngobrol-ngobrol aja dengan resepsionis hotelnya. Nanya aja tanggal segini ada acara nggak ya? Ternyata nggak ada acara, padahal di SPJ-nya ada gitu, SPJ perjalanan dinas dan segala macamnya. Pengalaman saya juga waktu ngaudit dulu Mbak Ine, satu instansi itu semuanya gitu, staf, kepala, mulai dari kepala sampai staf itu perjalanan dinasnya sebulan itu Mbak Ine itu tidak 30 hari atau 31 hari itu kan sudah maksimal tuh. Tapi begitu kita rekap, perjalanan dinasnya ada yang 35 hari, ada yang 40 hari. Itu saking kebanyakan biaya perjalanan dinas tuh. Mungkin kalau di madrasah nggak ada lah, tapi ini cuma berbagi pengalaman. Ternyata ya itu tadi, yang berangkat 1 orang, tapi bawa lembar SPPD-nya 5. Jadi ditulis nama 5 orang gitu. Yang si staf itu sendiri mungkin nggak tahu namanya dipakai untuk SPPD gitu. Sementara di tanggal yang sama perjalanan dinas ke tempat yang lain. Jadi misalnya tanggal 3, tanggal 4 itu overlap gitu Mbak. Jadi kan dia di 1 itu tanggal 1 sampai tanggal 3. Yeah. Nah di tempat yang lain tanggal 2 sampai dengan tanggal 5. Kan overlap 2 hari itu. Sementara yang 1 dia ke daerah, ke desa misalnya, yang 1 lagi ke Jakarta, kan nggak mungkin juga itu overlap dalam 2 hari. Kalau overlapnya 1 hari kan masih bisa lah. Nyampe langsung berangkat kan gitu, masih bisa overlap kan gitu. Ini overlapnya 2 hari apa 3 hari gitu. Mungkin Mbak Ina, apalagi yang 1 dia yang 1 lagi ke ini. Nah itu direkap banyak sekali gitu. Ya, nah ini ada pertanyaan nih Pak, mungkin ini dari bendahara ya yang mungkin minta petunjuk dari Pak Farman nih. Lalu untuk tanggal realisasinya tuh harus bagaimana? Terutama untuk di rekam ya Pak ya, yang di input ya. Jadi gini, misalkan saya nih Pak, perlu barangnya itu adalah bulan Januari. Tapi itu dana bosnya kan belum cair Pak. Saya beli. Misalkan terus jadi terpaksa nalangin pakai duit sendiri. Karena tokonya ini nggak bisa nih. Kalau belum langganan banget gitu yang nggak bisa diambil barang dulu gitu. Padahal itu udah buru-buru nih. Ya udah. Januari saya belanja pakai uang saya sendiri, ada dong kwitansinya nih Pak, tanggal 20 Januari misalkan gitu. Nah terus nanti dana bosnya cair, terus di bulan Maret kan baru cair, terus saya mau ganti tuh uang saya sendiri itu pakai itu. Nah inputnya itu Pak, yang mana nih tanggalnya? Si dana bosnya cairnya tanggal 20 Maret nih Pak, gimana tuh Pak? Yang di input yang mana? Nah jadi gini Mbak, yang jelas kan dia cash basis nih, artinya pendapatan harus ada dulu, baru kita bayar-bayar. Kasbon nggak terhitung sebagai transaksi sebenarnya. Nggak ada skema utang dulu di ini ya, itu kondisional sebenarnya. Nah, jadi tanggal realisasinya adalah tanggal pada saat setelah uang itu diterima, kemudian ditarik tunai dan diganti ke uang yang dipinjam, yang meminjamkan. Nah, nanti kan ada pertanyaan tuh, kenapa tanggal realisasi beda dengan tanggal nota? Itu nanti bisa dijustifikasi kalau dana bosnya
terlambat. Jadi sementara sebelum dananya diterima, kita pakai dana talangan dulu. Nah, setelah itu dana bosnya diterima, baru kita bayarkan. Nah, tanggal bayar itulah dijadikan tanggal realisasi. Jadi jangan tanggal nota. Karena kalau tanggal nota, pendapatannya belum ada, minus jadinya gitu. Tapi perlu minta nota lagi nggak ke toko itu dengan tanggal realisasi? Nggak perlu, nanti penjelasan aja bahwa. Oke. Ya, jadi itu memang praktek yang tidak baik dan tidak lazim, tapi mau tidak mau dimaklumi harus oleh auditor dan oleh kita semua karena keterlambatan dana bos. Nah, dengan pertimbangan itu juga lah 2022 ini kita mengupayakan kan supaya bisa cair lebih cepat Januari. Nah, cuman yang kan seperti itu tadi Mbak, pendataan kita sudah kejar, teman-teman madrasah juga sudah istilahnya jungkir balik. Kalau bahasa Melayunya itu tungkus lumus lah gitu kan, udah berdarah-darah untuk menyiapkan data, kan rekam, submit, upload. Iya. Tanggal 25 Desember kemarin. Dan kita juga sudah merekap. Nah, tapi kan ada yang saya sebutkan itu invisible things. Sesuatu tidak kelihatan tapi ternyata itu berpengaruh gitu ternyata. Ya seperti yang Mbak Ines sebutkan tadi. Ya mohon maaf juga. Jadi sebenarnya kita tuh seandainya berjalan lancar, harusnya inilah kita pertama kali bikin sejarah dana bos bisa cair on time. Invisible things tadi yang di luar jangkauan kita juga, tim teknis, ya akhirnya ya kita terpaksa harus mendelay, semoga delaynya tidak lama gitu. Ya, mudah-mudahan mohon doanya ya Bapak Ibu ya, pendataannya segera cepat selesai. Tadi yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan terus dana bosnya bisa segera cair gitu. Karena udah everything I do it for bos Pak. Ya, ya kan Mbak Pia ya. Ya Pak Sarif ya. Ya mudah-mudahan bisa ini. Oke. Satu lagi nih Pak, pamungkas nih soal itu tadi ya, tanggal-tanggal itu. Nah sekarang nih sesuai dengan kondisi yang ada nih, pada realisasinya di Desember semua nih Pak. Padahal duit kan udah masuk Pak Maret Pak. Nah terus itu gimana nih penanggalannya? Apa segala macam ya, itu. Jadi misalkan berarti di bulan maksimal yang dia bisa tumpuk di Desember itu adalah 20% sisa tahap 1 plus 50% dana tahap 2, berarti 70%. Memang ada aturan Mbak, harus dibelanjakannya kapan. Tapi kan ada nanti gambaran realistis dari transaksi gitu. Nah, gambaran realistis dari transaksi itu kenapa nih numpuknya di Desember, BKU-nya Desember semua, sementara Juli, Agustus, September, Oktober, November BKU-nya kosong gitu Mbak. Kan nggak mungkin juga nih gaji guru dibayarnya baru di Desember. Dari Juli, Agustus, September, Oktober, November kan nggak mungkin juga Mbak. Gitu. Atau mungkin hanya yang dibayarkan hanya gaji saja gitu. Nah itu yang nanti harusnya di situ kejelian auditor untuk memastikan ini ada apa di dalam. Masih ada yang bisa dilakukan sama madrasah nggak Pak? Misalkan gini, yang pakai IRKAM nih, boleh nggak nih diperbaiki? Kalau kan ini konteksnya kami tim pusat ini mendapati kasusnya ini pada madrasah yang sudah menggunakan IRKAM ya Pak, ditumpuk realisasinya di Desember. Ada yang bisa dilakukan nggak? Misalkan diperbaiki nih, di-spread lagi sesuai bulan realisasinya, atau gimana nih Pak? Ya tergantung kasusnya tadi Mbak, kalau memang dia salah memasukkan tanggal realisasi adalah tanggal input, dia bisa perbaiki. Tanggal disesuaikan dengan tanggal kwitansi. Dana sudah diterima ya, tapi kalau dana yang belum diterima tadi, tanggal kwitansi tidak sama dengan tanggal realisasi. Pada terus saat dikasih penjelasan ya. Ya, nah itu. Nah, tapi kalau memang tanggal realisasi di nota pembeliannya semuanya di Desember, nggak bisa. Udah nggak apa-apa. Ya. Paling nanti ya justifikasi.
numpuknya di Desember semua gitu. Harus bisa menjelaskan kenapa gitu ya. Jadi kalau yang realisasinya adalah di bulan sebelum Desember, Bapak Ibu madrasah sekalian ya, yang mungkin udah mengintrospeksi diri, wah itu aku gitu ya, wah itu aku termasuk yang itu. Nah itu masih bisa diperbaiki tuh tadi yang seperti Pak Farman bilang ya, alternatifnya kecuali memang Bapak Ibu memang ya belanjanya di Desember semua. Nah itu Bapak Ibu harus menyiapkan justifikasi ketika nanti ada auditor bertanya kenapa belanjanya semua di Desember, realisasinya, nah itu silahkan disiapkan jawabannya gitu ya. Tapi kalau yang masih bisa diperbaiki, saya pikir sebaiknya diperbaiki aja. Toh kan ibaratnya IRKAM ini kan baru diterapkan di tahun ini ya Pak Farman ya. Nah mungkin ini sekalian Mbak Ina, yang paling berbahaya itu adalah kalau dana BOS 2021 tapi tanggal notanya 2022. Oh iya betul. Nah, misalnya dia belanjanya di notanya tanggal 5 Januari. Nah, kalau dia membukukan di Januari nggak apa-apa. Tapi kalau notanya 2022 itu ineligible. Dia harus dikembalikan, dia harus refund gitu. Iya betul. Satu-satunya yang bisa satu-satunya yang bisa di tanggal realisasi 2022 itu hanya realisasi pengembalian dana, Mbak. Tapi oke. Masih nggak boleh gitu. Iya betul. Paling lambat 31 Desember. Itu mekanismenya sama Pak ya dengan pengembalian dana yang ini. Jadi minta kode billing dulu. Misalkan nanti ketemu nih sama auditor nih yang ini harus dibalikin ini totalnya segini. Itu juga sama nggak mekanismenya? Minta kode billing terus transfer gitu ya? Ya, karena kalau pakai mekanisme auto debit kan nanti malah takutnya auto debit semua dana yang 2022 di rekening madrasah itu. Jadi mendingan lewat mekanisme manual transfer, Mbak. Jadi pengembalian karena temuan audit sebaiknya pakai kode billing, Mbak. Jadi Oke, ya nanti berarti bisa kita sosialisasikan ini juga ya Pak ya, berulang-ulang ya bagi madrasah nanti yang kan ini kira-kira ini bulan-bulan mau masuk auditor nih ya Mbak Fia ya. Di Sulawesi udah mulai nih Mbak Fia ya. Iya Mbak Ina, insya Allah hari ini. Biasanya sampai bulan apa tuh Mbak Fia ya? Biasanya sih nggak lama Mbak, cuma biasanya begini tuh setahu saya. Karena sudah ada surat tugas dari BPK untuk masuk memeriksa laporan keuangan 2021. Inspektorat turun dulu. Pre-auditnya lah gitu. Itu memang mekanisme itu Mbak. Nah, jadi berdasarkan catatan-catatan dari Irjen lah, BPK nanti masuk detail. Ya, jadi mungkin nanti pengembalian akibat temuan-temuan audit itu mungkin di bulan-bulan Maret mungkin ya, Pak Farman ya, Mbak Fia ya? Iya Mbak, karena masa pendampingan 12 hari sampai 14 hari penugasannya. Nah kalau untuk BOS itu biasanya bisa jadi 2 kali audit Mbak. Pertama audit laporan keuangan Kementerian Agama yang di dalamnya BOS, bisa juga nanti turun lagi audit khusus BOS. Gitu. BOS itu pengalaman saya bisa yang turun itu BPK, bisa yang turun itu BPKP. Gitu Mbak Ina. Jadi ya hati-hati dan seperti yang berulang-ulang kita sampaikan, SPJ keuangan itu dari sisi audit masa retensinya 5 tahun. Misalnya yang 2021 kemarin itu masih bisa diaudit sampai 2026 tahun ke depan. Ya. Kalau dari sisi hukum malah lebih panjang 15 tahun, Mbak. Jangan sampai nanti Pak Kamatnya sudah tidak lagi menjabat atau mungkin ya nggak tahu lah kalau umurnya nggak panjang sudah almarhum ternyata ada kasus gitu ya, itu yang harus hati-hati. Gitu ya. Dan dokumennya harus disimpan dengan baik ya karena itu tadi ya Pak retensinya masih 5 tahun bahkan sampai 15 tahun kalau ada kasus hukumnya ya Pak ya. Ya, oke. Nah, sip mantep nih ya update yang soal itu tadi ya. Jadi Bapak Ibu silahkan yang pakai IRKAM yang mungkin sudah merasa termasuk satu dari 260 madrasah yang realisasinya ditumpuk di bulan Desember, silahkan kalau mau diperbaiki masih bisa ya. Tadi seperti yang disampaikan Pak Farman, kalau memang realisasinya bukan Desember ya dipindah-pindahin aja gitu ya.
kecuali memang realisasinya ya memang Desember, ya nggak apa-apa, mau gimana lagi. Terus hati-hati kalau ada realisasi bulan Desember yang notanya itu kwitansinya SPJ-nya di tahun 2022, itu juga tidak boleh gitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Farman penjelasannya. Ini Mbak Fia nampaknya terlempar ya. Oh, ini masuk lagi Mbak Fia. Mbak Fia terlempar dan udah masuk lagi. Kita langsung masuk bab 5 dulu ya mungkin ya, Pak, akan disampaikan oleh Pak Sarip nih. Nah ini kalau kemarin kita bahas do and don'ts-nya nih, yang nggak boleh dipakai ini, yang boleh dipakai ini boleh nggak, itu boleh nggak. Nah sekarang gimana sih mekanismenya kalau mau belanja barang dan jasa? Nah ini akan disampaikan oleh Pak Sarip. Silakan Pak Sarip. Terima kasih Bu Pia. Selamat pagi Pak Parman. Bu, ketukar ini Bu Ina. Pantas Bu Ina, Bu Pia ketawa betul. Sorry. Sebelum saya share screen, izin untuk menceritakan karena ini terkait dengan bab 5 pengadaan barang dan jasa. Ini yang biasanya sering terabaikan oleh rekan-rekan di madrasah tentang juknis ini. Karena juknis ini bagian, bab 5 ini bagian yang sering nggak dibaca, nggak diketahui oleh pengelola bos madrasah. Mereka fokus pada bab 4, penggunaan gitu kan. Bahkan perpajakan juga sering terabaikan oleh madrasah. Jadi sehingga banyak yang tidak mengetahui tentang ini. Terkait dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa, pada dasarnya di 3 tahun terakhir ya kalau saya nggak salah itu masih belum ada perubahan tentang ini. Jadi selalu seperti ini, kita hanya sering mengulang-ulang ini tentang mekanisme pengadaan barang dan jasa. Karena ada beberapa step-step tingkatan-tingkatan yang harus dipenuhi terkait dengan mekanisme ini. Izin saya share screen juknisnya. Ya silakan Pak. Ini. Jadi terkait dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang sering ditanyakan oleh rekan-rekan itu, kenapa iya sih madrasah swasta juga harus mengikuti mekanisme ini gitu kan. Nah, Bapak Ibu Kepala Madrasah dan Bendahara Madrasah, pengelola bos madrasah, kita sampaikan bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa ini adalah barang dan jasa pemerintah lah. Seperti itu, ini lebih mengacu kepada Perpres, Perpres nomor 16 tahun 2018. Di situ disebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Yang prosesnya harus dimulai dari tingkat identifikasi kebutuhan sampai dengan kegiatan serah terima barang. Nah itu antara lain. Lalu beberapa rekan sering mempersoalkan ini, katanya itu terkait dengan kementerian, lembaga, perangkat daerah. Bagaimana dengan swasta? Apakah juga perlu mengikuti ini gitu kan? Saya bilang ini terkait dengan sumber pembiayaannya. Dana BOS adalah bersumber dari APBN, dana pemerintah. Sehingga swasta itu juga termasuk organisasi yang harus mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut. Karena ada barangkali istilahnya ada dari sektor pemerintah dan non pemerintah. Nah, madrasah swasta ini juga termasuk kategori pelaku belanja pengadaan barang dan jasa dari sektor non pemerintah. Jadi harus tetap diikuti. Baik Bapak Ibu, kita fokus ke mekanisme pengadaan barang dan jasa terkait dengan mekanisme umum. Bahwa kepala RA madrasah harus memastikan barang yang diadakan melalui sumber dana BOS, BOP adalah sesuai dengan kebutuhan. Artinya berdasarkan skala prioritas. Yang melaksanakan, yang menerapkan EDM, ini udah tahu nih prioritas kegiatan. Namun sebelum saya lanjut ini Pak Parman, Bu Ina dan Bu Pia, ini ada beberapa kasus yang
masuk ke saya itu konsul, nanya lah, istilahnya kan mengkonfirmasi, Pak Sarip, bagaimana ini di madrasah swasta di 2022 udah ada barang yang datang, semisal meja dan kursi, dana bos saja belum cair gitu. Penyedia sudah nganter barang. Saya bilang ini dapat dari mana barangnya? Dia bilang itu dipesan di tahun 2021 yang lalu gitu kan. Terus datang barangnya, uangnya belum ada, nota udah diterima, nilainya juga lumayan, meja kursi ini jumlahnya banyak, sekitar 13 juta. Terus semua orang di madrasah nggak ada yang tahu tentang adanya barang ini, tiba-tiba saja datang. Ternyata kepala madrasah yang memesan. Nah ini terkait dalam hal ini seperti apa nantinya gitu. Kemudian ada juga umpama misalkan pengadaan pembelian laptop, misalkan dalam rangka pengadaan ANBK yang nilainya mencapai 55 juta. Nah ini mekanisme yang seperti apa nantinya. Juga barangkali ada terkait dengan, pernah katanya mau mengadakan pameran, sehingga perlu menganggarkan tentang sewa lokasi dan barangkali jasa event organizer yang nilainya barangkali hampir mendekati 200 juta gitu kan, total keseluruhan itu karena pameran yang agak lama dan sewa lokasi dan sebagainya. Terkait hal-hal seperti itu, rambu-rambu mana yang berbenturan? Dari beberapa kasus itu tadi di sini kita akan bahas sama-sama bahwa pengadaan barang dari sumber dana BOS BOP menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis. Nah, karena keterbukaan dan ekonomis berarti seperti kasus pertama tadi yang mana seluruh warga madrasah tidak mengetahui ada rencana pengadaan barang itu, tiba-tiba barang datang. Nah, ini sudah tidak ada prinsip, sudah berbenturan dengan prinsip keterbukaan dan ekonomis. Bahkan nilainya juga diragukan, ini emang betul sejumlah itu, enggak ya, gitu kan. Artinya bahkan bendahara ini sudah mengeluhkan, ini anggaran dana BOS di tahap 1 2022 sudah habis untuk berbagai pengeluaran yang sudah dikeluarkan cuman belum dibayarkan. Nah, ini antara lain beberapa ini terkait dengan sistem ini perlu ada pembanding harga. Jadi tidak hanya pada satu penyedia, itu antara lain. Yang berikutnya adalah memperhatikan kualitas barang, jasa, ketersediaan barang dan sebagainya, juga kewajaran harga serta efektivitas atau tepat guna daripada pengadaan barang tersebut. Membuat laporan singkat tertulis tentang penetapan penyedia barang dan jasa. Ada laporan singkat semacam resume lah, kenapa memilih penyedia yang itu. Walaupun nilainya tidak melebihi 10 juta, tapi ini tetap juga harus. Karena seluruh warga madrasah perlu mengetahui setiap rencana yang akan dilakukan oleh kepala madrasah. Apalagi dalam kasus tadi, dana bosnya belum diterima, bahkan belum masuk rekening, barangkali jauh lagi untuk dicairkan, tapi sudah ada pembelian, sudah ada pengadaan. Nah, kemudian setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa tentu perlu diketahui oleh ketua komite lah, pengurus komitenya, baik ke komite untuk RA maupun madrasahnya. Kemudian pengadaan barang dan jasa dari sumber dana BOP dan BOS dapat dilaksanakan secara daring dan luring. Artinya ketika penyedia tidak ada di dekat, di sekitaran lokasi madrasah yang harus didapatkan dari luar daerah, misalkan dari luar provinsi dan sebagainya, itu juga dibenarkan, diizinkan untuk dipesan secara daring dan sebagainya. Apabila yang keempat, apabila terdapat ketentuan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang mewajibkan, ini dalam hal ini mewajibkan pembelian secara elektronik, maka pengadaan barang, pekerjaan konstruksi jasa lainnya tersebut di madrasah dilakukan melalui sistem katalog elektronik, misal pengadaan buku dan sebagainya. Nah, ini antara lain beberapa kasus terkait dengan ini yang perlu jadi perhatian ekstra dari para pengelola BOS terkait pengadaan barang. Pak, kalau beli ATK saja perlu melalui mekanisme ini enggak? Saya bilang tergantung berapa nilai pengadaannya gitu kan. Kalau nilai pengadaannya kecil ya enggak harus melalui ini.
pengadaan barang jasa melalui sumber dana bos dilakukan oleh RA Madrasah dengan mekanisme dan tahapan kegiatan sebagai berikut. Tahap pertama, persiapan pengadaan barang dan jasa. Penetapan spesifikasi teknis. Nah, Kepala Satuan Pendidikan, Kepala Madrasah, negeri maupun swasta ini wajib menetapkan spesifikasi teknis untuk nilai pengadaan di atas 10 juta. Artinya 10 juta lebih. Maka perlu penetapan spesifikasi teknis. Yang tidak bisa diputuskan secara sepihak sendiri oleh kepala madrasah saja. Tiba-tiba barang datang, bendahara wajib membayar, begitu aja gitu kan. Penetapan spesifikasi teknis ini mengacu pada RKAF. Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Madrasah dapat menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas memberi masukan. Kalau sendirian berarti tidak ada timnya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian persiapan tentang HPS, harga perkiraan sendiri. Kepala Satuan Pendidikan menetapkan harga perkiraan dengan tujuan untuk menilai kewajaran harga. Supaya ada pembanding data dan atau informasi yang dapat digunakan untuk penetapan harga perkiraan. Itu antara lain harga yang memang sedang berlaku di saat nanti pekerjaan itu dilaksanakan di tempat tersebut, gitu kan. Kemudian informasi yang barangkali sudah dipublikasikan oleh instansi resmi, misal untuk pengadaan buku paket siswa, pegangan guru, itu biasanya harga sudah ditentukan oleh pemerintah, maksimal harga eceran tertingginya sudah ditentukan. Boleh dijadikan sebagai penetapan harga perkiraan sendiri. Perkiraan dengan biaya atau harga satuan barang jasa sejenis dengan kontrak yang pernah ada atau sedang dilakukan. Artinya barangkali untuk membanding pekerjaan serupa yang pernah dilakukan itu juga yang sudah pernah terjadi bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan harga perkiraan sendiri. Kemudian D, informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai informasi terkait dengan harga itu tadi yang bukan harga maunya kepala madrasah gitu kan, tapi harga yang memang informasi yang jelas tentang itu. Baik melalui penawaran resmi dari penyedia. Yang kedua, penetapan harga perkiraan dikecualikan untuk nilai paling banyak 10 juta. Artinya untuk nilai pengadaan barang yang kurang dari atau sama dengan 10 juta, maka mekanisme penetapan harga perkiraan itu boleh untuk tidak dilakukan, dikecualikan. Kepala madrasah dapat menetapkan tim dan atau tenaga ahli yang bertugas memberi masukan dalam penyusunan harga perkiraan jika diperlukan itu yang di atas 10 juta tadi. Yang kedua, pelaksanaan pemilihan penyedia. Nah, penyedia ini memiliki ketentuan sebagai satu, diutamakan pelaku usaha mikro atau pengusaha kecil untuk membantu juga nih pengembangan ini. Jadi nggak harus yang udah pengusaha besar gitu kan, nggak diharuskan, tapi disarankan, diutamakan kepada pengusaha mikro atau pengusaha. Juga memiliki NPWP. Nah ini kadang nih Pak Parman yang sering jadi persoalan, kadang pengadaan barang lebih memilih kepada pelaku usaha yang belum memiliki NPWP, artinya orang pribadi. Nah, seperti kasus yang pertama tadi Pak Parman jelaskan, kenapa misalkan membeli ATK di bengkel gitu. Maksudnya begini, barangkali Pak Parman, itu sering terjadi juga, kadang di daerah tersebut ada karyawan bengkel yang menjadi perantara pengadaan ATK tadi. Sehingga nota dan bukti transaksinya malah pinjam yang dokumen yang ada di bengkel tersebut. Sehingga terjadi hal seperti itu. Karena pelakunya tadi ya orang pribadi, justru dia sebagai perantara. Kemudian tata cara pemilihan. Yang pertama, pembelian sediaan barang atau jasa di atas 50 juta rupiah sampai dengan kurang atau sama dengan 200
juta rupiah. Intervalnya 50, di atas 50 sampai dengan sama dengan 200 juta. Maka akan dilakukan dengan, nah ini, mengundang minimal 2 pelaku usaha untuk mengajukan penawaran sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan. Mengundangnya ini, kalau menurut hemat kami itu bisa didahului dengan surat permintaan penawaran kepada beberapa rekanan yang akan dilakukan pengadaan barang tersebut. Artinya kepada 2 pelaku usaha minimal. Tujuannya untuk apa? Justru disitulah untuk pembanding mana pelaku usaha mana, rekanan mana, penyedia mana yang menawarkan kerjasama yang lebih menguntungkan bagi madrasah. Kemudian melakukan pemilihan dan negosiasi dengan calon penyedia apabila hanya terdapat 1 pelaku usaha yang mengajukan penawaran. Maka langsung dilakukan negosiasi. Karena sudah hanya ada 1, tidak ada pilihan lain. Nah, terkait dengan hanya ada 1 pelaku usaha, perlu kita garis bawahi, bukan berarti madrasah hanya meminta atau mengajukan surat permintaan penawaran itu kepada 1. Tapi kepada lebih dari 1, kepada 2 atau 3. Setelah diminta dari 2 atau 3 penyedia tadi, ternyata hanya 1 yang memberikan penawaran. Bukan langsung menuju kepada 1. Kan 1 boleh juga gitu. Tidak. Jadi harus kepada beberapa dulu. Dari beberapa tadi hanya ada 1 yang melakukan penawaran, maka boleh ditetapkan dia sebagai penyedia. Namun madrasah bisa langsung melakukan negosiasi. Dan ditetapkan dia sebagai penyedia atau sebagai rekanan yang akan menyediakan pengadaan barang dan jasa tadi. Kepala madrasah menandatangani surat perintah kerja atau SPK. Jika itu nilainya di atas 50 juta. Pengadaan dengan nilai lebih dari 200 juta. Nah ini tingkatan yang keempat. Jadi tingkatannya kan ada yang kurang dari atau sama dengan 10 juta. Kemudian lebih dari 10 juta dan kurang atau sama dengan 200 juta. Kemudian di atas 10 juta hingga 50 juta, itu tingkatan yang kedua. Tingkatan ketiganya di atas 50 juta kurang dari 200 juta dan lebih dari 200 juta rupiah yang tingkatan yang keempat. Nah, dalam hal ini maka pengadaannya tidak bisa dilakukan sendiri oleh madrasah, tapi harus melalui UKPBJ. Jadi unit kerja pengadaan barang dan jasa ini bukan juga dibentuk oleh madrasahnya dalam hal ini, tapi melalui UKPBJ yang sudah dibentuk oleh kementerian. Ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota atau di Kanwil. Bapak Ibu, Kepala Satuan Pendidikan melakukan kegiatan dengan ketentuan pertama ya mengisi atau menyusun kerangka acuan kerja dengan spesifikasi teknis yang akan dilakukan. Menetapkan HPS, harga perkiraan sendiri, kemudian dan melalui kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota mengajukan surat permohonan pengadaan kepada pihak unit kerja pengadaan barang dan jasa yang terdekat. Artinya di kabupaten kota yang menaungi madrasah tersebut. Yang ketiga, serah terima pengadaan barang dan jasa. Serah terima pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan ketentuan. Setelah pekerjaan selesai 100%, artinya benar kontrak kerja memang sudah selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam spesifikasi teknis, dalam kerangka acuan kerja atau dalam kontrak perjanjian dalam SPK-nya. Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada kepala madrasah untuk melakukan serah terima hasil pekerjaan. Artinya serah terimanya ini didahului oleh pengajuan oleh penyedia kepada madrasah. Dengan pengajuan itu sudah menunjukkan bahwa hasil pekerjaan sudah tuntas 100%. Kepala madrasah melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan yang diserahkan.
Untuk membantu pemeriksaan, kepala madrasah dapat menunjuk tenaga pendidik, salah satu guru atau siapapun tenaga kependidikan juga boleh untuk melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan tadi. Kepala madrasah kemudian beserta dengan penyedia menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam spesifikasi teknis atau kontrak perjanjian kerja. Bendahara BOS menyerahkan hasil pekerjaan kepada kepala madrasah setelah penandatanganan berita acara serah terima. Jadi istilahnya pada tahap terakhirnya ini setelah ada berita acara serah terima, bendahara melakukan akad serah terima kepada kepala madrasah atas hasil pekerjaan tadi. Kenapa harus bendahara? Barangkali karena bendahara yang melakukan pembayaran dan sebagainya. Bukti-bukti selanjutnya, bukti-bukti tentang pengadaan yang merupakan dokumen pertanggungjawaban itu ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama tentang bukti pembelian seperti faktur yang biasanya disediakan oleh penyedia. Faktur ini terkait dengan pengadaan dengan transaksi kredit biasanya atau dibayar kemudian. Jadi pesanan sudah dibuatkan, diterbitkan faktur, baru pekerjaan diserahkan, kemudian baru dilakukan pembayaran. Itu biasanya dengan faktur yang nilainya dalam hal ini kurang dari atau sama dengan 10 juta rupiah. Nota juga jika dilakukan dengan pembayaran secara tunai dan bukti-bukti pembelian lainnya atas pengadaan. Itu merupakan bukti-bukti dokumen pendukung untuk kegiatan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban di sini adalah pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa, bukan dilampirkan pada LPJ BOS, tapi pertanggungjawaban atas pekerjaan pengadaan barang dan jasa tersebut. Yang kedua, bukti yang diperlukan adalah kwitansi pembayaran untuk pengadaan dengan nilai paling banyak 50 juta rupiah. Artinya di atas 10 juta biasanya diperlukan kwitansi pembayaran. Tidak cukup hanya dengan faktur, tidak cukup hanya dengan nota saja, tetapi perlu adanya kwitansi pembayaran. Kenapa harus ada kwitansi pembayaran dengan nilai yang besar ini? Karena di situ biasanya ada validasi dari pihak yang menerima, pihak yang membayar, dan pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini kepala madrasah dan sebagainya. Kalau hanya faktur biasanya atau nota itu hanya divalidasi oleh pihak yang mengeluarkan nota saja. Makanya diperlukan kwitansi pembayaran atas transaksi yang mencapai hingga 50 juta tersebut. Ketika pengadaannya mencapai lebih dari 50 juta dan batas maksimal 200 juta, ini diperlukan surat perintah kerja atau SPK untuk pengadaan tersebut. SPK sebagaimana dimaksud, surat perintah kerja ini memuat judul antara lain. Judul SPK-nya artinya surat perintah kerja untuk melakukan pengadaan barang apa atau jasa apa dan sebagainya disebutkan. Nomor dan tanggal, tentu saja pembuatan SPK-nya yang nggak boleh ditinggalkan ini. Nomor dan tanggal surat permintaan penawaran. Nah ini dia. Surat permintaan penawaran ini juga dicantumkan sebagai bukti bahwa pengadaan barang dan jasa ini sudah dilakukan oleh kepala madrasah sesuai dengan prosedur. Jadi di dalam surat perintah juga disebutkan bahwa ini didahului dengan surat permintaan penawaran. Ada nomor tanggal pembuatan suratnya. Kemudian nomor dan tanggal berita acara negosiasi. Hasil tindak lanjut dari permintaan penawaran tadi setelah negosiasi dan sebagainya. Bahkan kalau perlu berita acara juga penetapan penyedia atau rekanan itu tadi. Kemudian menyebutkan juga sumber dana. Nah, misal sumber dana BOS APBN 2002 tahap 1 atau tahap 2 jika swasta. Jika negeri ya berarti BOS APBN tahun anggaran 2022 dan begitu. Waktu pelaksanaan, nah ini minimal harus disebutkan, biasanya ada interval waktu dari tanggal kapan sampai kapan pelaksanaan itu yang akan dilakukan. Batas maksimal
dari pihak penyedia untuk memenuhi kewajiban pengadaan barangnya. Uraian pekerjaan yang dilaksanakan, biasanya ini ada pasal-pasal khusus terkait uraian pekerjaan yang dilaksanakan. Ini penting, karena ini sebagai tolak ukur apakah hasil pekerjaan sesuai dengan yang diminta atau yang ada dalam kontrak kerja. Dan nilai pekerjaan, misalkan 250 juta, 160 juta, dan sebagainya. Tata cara pembayaran. Nah, mekanisme pembayaran biasanya disebutkan juga di dalam pasal. Apakah dibayar tunai sekaligus, dibayar sebagian, sisanya akan dibayar setelah pekerjaan selesai, dan sebagainya, itu disebutkan. Teknisnya apakah dibayar tunai atau lewat transfer dan sebagainya. Biasanya itu tata cara pembayaran akan disebutkan. Tanda tangan kedua belah pihak tentu saja antara pihak madrasah dan pihak penyedia. Kemudian ditambahkan juga syarat dan ketentuan umum yang setidaknya memuat etikat baik. Biasanya di bagian akhir SPK itu disebutkan, misalkan ada perselisihan atau ada pihak tertentu yang prestasi tidak bisa memenuhi sesuai dengan tanggung jawabnya. Nah, itu biasanya disebutkan bagaimana cara penyelesaiannya dan sebagainya. Itu terkait dengan etikat baik. Kemudian pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan ini dianjurkan untuk dilaksanakan secara non tunai. Ini yang dianjurkan, namun tidak menutup kemungkinan juga boleh dilakukan secara tunai jika memungkinkan, jumlahnya kecil. Namun jika jumlah besar itu lebih aman dan memang dianjurkan untuk dilakukan secara non tunai deh, begitu. Antara lain terkait dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Jadi sekali lagi mekanismenya ini mengacu kepada peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Jadi Bapak Ibu Kepala Madrasah, mekanisme ini masih belum ada perubahan dibanding dengan yang Juknis 2020 maupun 2019. 2021 ya Bu Ina. Hanya saja memang bagian ini yang seperti saya bilang tadi, bagian yang sering diabaikan untuk dipahami. Ya, kami betul, juga Pak. jarang melakukan transaksi sebesar itu gitu kan. Ya. Ada juga tadi ternyata ada bendahara yang mengeluhkan kok Kepala Madrasah memesan satu barang tertentu yang nilainya mencapai 13 juta, bukan hanya tidak mengikuti ini, bahkan juga berbenturan dengan prinsip keterbukaan dari madrasah tersebut karena dia melakukan secara sepihak. Sehingga bahkan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Ini nilai sebanyak itu dibanding dengan keadaan barang yang datang juga kayaknya meragukan nilainya memang sebesar itu gitu kan. Kayak ada sesuatu akhirnya menimbulkan kecurigaan-kecurigaan karena mengabaikan prinsip keterbukaan tadi. Begitu Bu Ina, Pak Parman, Bu ya terkait dengan sebatas yang saya mampu untuk menyampaikan terkait tepuk tangan dulu dong Mas Heru, dikasih tepuk tangan dulu Mas Heru, Pak Sarip, ada Mas Heru juga di balik layar juga gitu. Sebegitu, selebihnya terkait dengan kasus-kasus seperti yang saya sampaikan tadi, mohonlah dari tim penyusun Juknis ini bisa lebih menggarisbawahi terkait hal itu. Ya. Ini ada beberapa rambu-rambu yang Pak Sarip. Ya, sama-sama Bu ini, terima kasih. Oke, silakan saya tutup screen saya Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Oke, silakan. Ini saya sebetulnya udah baca Juknis ini juga Pak Sarip, tapi pas dijelasin sama Pak Sarip itu saya menjadi lebih paham gitu ya, karena kan tadinya kan cuma ya udah normatif aja baca. Nah, saya pikir itu juga mungkin yang dialami oleh banyak bendahara atau pengelola bos di madrasah ya, karena kadang-kadang kan juga sama ya kayak saya nggak punya background keuangan, nggak punya ini, jadi pas baca ya udah sekedar baca gitu. Tapi tadi dijelaskan. Terima kasih banyak ya Pak Sarip ya. Sama-sama. Saya kebetulan Bu Ina, sering rekan-rekan yang menanyakan terkait hal ini gitu. Ya betul Pak. Karena terkait dengan Pak Sarip pengadaannya cuma segini, seperti apa gitu kan. Saya bilang sekecil apapun pengadaan barang perlu diketahui semua pihak. Semua guru, betul, Pak. Jangan ujuk-ujuk barang ada, bendahara tinggal membayar. Bahkan ini yang sangat miris itu
dana bosnya juga belum ada, barang sudah datang. Barangnya udah datang Pak ya. Iya, Dan sebetulnya ini yang di Juknis ini kalau mungkin saya bisa dikasih masukan Mbak Fia, ini sebetulnya juga petunjuk teknis yang umum ya kalau mau mengadakan barang dan jasa dengan sumber dana apapun ya sebetulnya. Iya, benar, harusnya begitu. Madrasah itu tetap harus dijalankan ya Mbak Fia. Gimana Mbak Fia? Iya, benar Mbak Ina. Nah, apa yang dituangkan kemarin karena komandonya adalah Mas Parman yang hadir sebagai narasumber utama untuk di Q&A, apa yang dituangkan oleh beliau ini untuk di dalam Juknis, saya pribadi pengelola BOS Mbak Indah, melihat dari perbandingan yang Juknis sebelumnya, sebetulnya untuk di Juknis yang kita susun di 2022 ini memang tidak ada perubahan yang signifikan ya dengan Juknis yang sebelum-sebelumnya yang kita menjadikan acuan. Tetapi mungkin sedikit saya perlu sederhanakan bagi madrasah Mbak Ina secara garis besarnya ya, bahwa ini berdasarkan realita yang biasanya dilakukan oleh madrasah, khusus dana BOS, penggunaan dana BOS. Nah, terkait dengan pengadaan barang dan jasa ini biasanya berkenaan dengan pembelian alat pengelola data Mbak Ina untuk di madrasah, karena nominalnya juga tidak banyak-banyak amat. Nah, namun penyederhanannya mungkin di pemikiran saya seperti ini, bahwa madrasah yang ingin membelanjakan atau menggunakan dana BOS senilai 1 hingga 10 juta itu pembelian secara langsung Mbak Ina, baik itu untuk madrasah swasta ataupun di madrasah negeri ya, khusus untuk di madrasah negeri jika tercover di dalam POK atau di DIPA-nya mereka. Nah, ini semuanya untuk yang nominal sejumlah ini pembayarannya secara langsung Mbak Ina, tidak perlu menggunakan pihak ketiga. Hingga batas 50 juta madrasah bebas membelanjakan untuk atau peruntukan untuk pengadaan barang dan jasa ini. Nah, namun untuk pengadaan barang dan jasa yang nominal pembelian di atas 200 juta itu baru kita menggunakan pihak ketiga, baik untuk madrasah swasta ataupun madrasah negeri ya yang ada dananya. Tapi saya rasa dan saya sangat yakin bahwa madrasah swasta yang ada di Indonesia nggak ada yang membelanjakan sampai 200 juta alat pengolah datanya ya Mas Arif ya. Karena betul. Peruntukan untuk komponen biaya di madrasah itu sangat beragam, banyak banget, sesuai dengan kebutuhan. Bagi-bagi ya juga ya. Iya. Yang paling utama kan kemarin ya pembahasan yang untuk kesejahteraan, tidak lain dan tak bukan adalah honor untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi sedikit untuk yang terkait dengan pembelian langsung itu, kalau yang nominalnya sampai 10 juta, itu sebetulnya tidak membutuhkan dokumen seperti harga perkiraan sendiri ya, atau dari 3 perbandingan, karena untuk mengecek kewajaran harga dari pengadaan barang tersebut. Nah, itu menjadi tanggung jawab untuk di madrasah. Namun, jika pembelanjaan atau pengadaan barang dan jasa yang di atas 50 juta, itu dibutuhkan HPS. Nah, itu dicari Mbak Ina oleh tim auditor. Itu kadang, itu sering dicari pada saat ada pertanggungjawaban madrasah untuk pembelian alat pengolah data ataupun yang menjadi belanja modal atau barang modal atau inventaris dari madrasah tersebut. Nah, KPS itu paling penting untuk diadakan oleh madrasah karena ya itu tadi seperti yang saya katakan bahwa untuk mengecek kewajaran harga bisa jadi kita madrasah tersebut mengecek dari harga yang terendah dengan sesuai dengan spesifikasi juga ya, sesuai dengan spesifikasi barang yang ingin dibelanjakan, harga sedang dan harga tertinggi. Dari 3 harga tersebut kita mengemas yang mana yang menjadi harga rata-rata dan sesuai dengan keadaan yang ada di pasar, bahwa harga barang ini segini, karena spesifikasinya kan akan terlengkapi sesuai dengan persyaratan tadi yang telah dibawakan oleh Mas Harif, bahwa spesifikasi terkait dengan dokumen dan persyaratannya sudah tercover di dalam Juknis secara lengkap Mbak Ina. Mungkin itu saja Mbak Ina, terima kasih banyak. Ya, makasih banyak Mbak Fia. Ya, Bapak Ibu madrasah sekalian yang menyaksikan ya, mungkin kalau masih bingung bisa diulang-ulang lagi juga ini tayangannya dan lain sebagainya. Kadang tuh nanyanya sampai detail banget loh. Contoh
PKS-nya kayak gimana gitu. Ya. Sebetulnya itu bisa apa aja ya Pak, yang penting mencakup tadi tuh poin-poin yang disampaikan Pak Sarif tadi tuh ya, ada beberapa poin tadi tuh apa minimal gitu harus mencantumkan ini itu apa tadi tuh ya, ada di situ ya di Juknis ya nanti. Nah ini kita boleh overtime sedikit ya Bapak Ibu sekalian untuk menjawab pertanyaan yang masuk nih ya. Ada yang sebagian tadi udah dijelaskan tapi mungkin belum hadir gitu ya tadi, ada juga yang memang belum gitu ya. Tadi kenapa sih kok streaming terus, kapan pencairannya nih 2022 katanya gitu ya. Jadi ini sambil nih, jadi streaming ini adalah sambil kita nunggu, sambil kita sharing nih gimana sih penggunaan yang baik, karena itu ya Bapak Ibu sekalian perlu disadari nggak cuman yang penting duitnya masuk, tapi bagaimana uang tersebut bisa digunakan dengan menjaga akuntabilitasnya juga ya. Jadi penggunaannya tuh yang tepat seperti apa gitu ya. Karena percuma juga kan kalau uangnya masuk terus bingung dibelanjain ini boleh nggak sih, itu boleh nggak sih. Nah kalau Juknisnya sambil dibahas sambil nunggu uangnya cair kan ya, nanti pas uangnya cair langsung siap menggunakan dengan tepat penggunaan anggarannya ya. Gitu. Terus ada lagi pertanyaan. Oh ini tadi udah ya, udah dijawab ya, realisasi yang tidak sesuai dengan bulan pembelanjaan yang tidak sesuai dengan bulan pencairan dananya, tadi udah dijawab ya. Kemudian ada lagi pertanyaan ini ya, ini dari si CJR Lisma. Mbak Ina mau tanya, kenapa di portal BOS ada dana yang harus dikembalikan? Ini udah pertanyaan minggu lalu ya, tadi udah saya jelaskan ya, jadi tadinya itu ditariknya sampai Desember, udah 100% kan, terus ternyata karena kita ketentuannya adalah LPG-nya cuma sampai November, terus di portalnya diubah juga nih, datanya cuma sampai November, jadi tuh itu cuma sisa ya, tidak harus dikembalikan, sisa sampai November. Dikembalikannya adalah sesuai IRCAM aja. Kalau di IRCAM-nya udah habis 100% ya udah, nggak ada yang perlu dikembalikan ke kas negara gitu ya. Kemudian banyak pertanyaan soal pajaknya nih, Pak Farman, Mbak Fia, dan Pak Sarif. Nah kalau itu, nih ya pajak barang dan jasa, terus penggunaan dana BOS, pajaknya bisa nanya ke siapa, bisa minta nomor WA-nya, enggak, tenang aja. Itu juga akan dibahas di Q&A ini nanti di bab 7 tapi ya, jadi sabar. Ini masih bab 5 nih, minggu depan kita bab 6, terus kita bab 7. Nah ini Pak Farman kayaknya mau ngasih tambahan ya Pak ya. Boleh Pak Farman, silakan Pak Farman. Halo Pak Farman? Ya, izin ya Mbak Ina. Ya. Memang tadi sambil Pak Sarif menjelaskan, saya coba bikin skema, sebenarnya hampir sama sih dengan yang sebelumnya, untuk memudahkan teman-teman memahami Juknis BOS itu sebenarnya bisa dilihat keterkaitan antar bab. Jadi karena sekarang kita membahas tentang mekanisme pengadaan bab 5, jadi bab 5 ini yang saya taruh di tengah. Tapi sebenarnya apa saja bisa ditaruh di tengah nih, bab 4, bab 6, bab 7. Nah, ada lingkaran besar ini adalah domain madrasah nih Mbak. Ini domain madrasah. Nah, yang di luar ini domainnya Kemenak, domainnya provinsi, pusat untuk Monef. Ini Monefnya atas apa ya? Atas dalam lingkaran ini. Nah, mekanisme dan itu kan tadi benar yang disampaikan oleh Pak Sarif tadi, bab 5 ini sepertinya paling jarang dibaca, padahal isinya cukup penting. Karena ternyata untuk pengadaan itu ada threshold-nya gitu loh Mbak. Sampai dengan 10 juta, kemudian di atas sampai dengan 10 juta 50 juta, kemudian 50 juta 200 dan ke atasnya gitu. Itu kan ada mekanisme pembelian langsung, kemudian seleksi terbatas bisa dengan banding, kemudian baru lelang terbuka. Di atas 200 juta lelang terbuka. Nah, itu di bab 5. Dan juga kan banyak tuh, saya juga banyak terima WA kwitansi. Tadi kan sudah disebutkan juga yang sebenarnya yang disarankan menggunakan kwitansi itu yang 10 juta ke atas gitu. Yang 10 juta ke bawah itu cukup dengan nota pembelian aja, nggak usah kwitansinya.
kan lumayan juga kan untuk efisiensi gitu, kertas. Jadi madrasah nggak perlu print kwitansinya karena sudah jelas di aturannya. Nah juga informasi juga untuk pengadaan ini yang diada itu kan barang atau jasa. Nah, untuk pengadaan ini sekarang ini sedang didesain Absah, aplikasi belanja online madrasah. Kita nggak tahu nanti namanya apa. Ya kayak Siplah lah gitu Mbak. Ya. Nah itu nggak tahu nih dengan pergantian ketua PU bagaimana diskusinya, mudah-mudahan itu masih berlanjut. Jadi nanti dana bos madrasah itu link ke aplikasi belanja online madrasah itu Mbak. Dia tinggal klik aja tuh beli barang yang mana, nah itu sedang kita atur skemanya gitu. Jadi kadang pernah juga ada yang nanya ke saya, boleh nggak kita belanjanya di Siplah? Ya boleh aja asal harganya kompetitif, realistis, sesuai dengan harga pasar gitu. Nah, karena tadi kita bahas bab 5, mohon maaf agak ini ya agak lama dikit. Mekanisme pengadaan ini, apa yang diadakan itu baca di bab 4. Nah, jadi kan balik lagi bab 4, Mbak. Jadi bab 4 itu adalah area perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan. Nah, penatausahaan khusus pengadaan barang dan jasa itu di bab 5. Jadi urutannya gitu Mbak, kan perencanaan penganggaran, kemudian dilaksanakan, ditata usahakan, bagaimana melaksanakannya, kalau barang dan jasa, baca bab 5. Jasa apa saja, kan ada jasa sewa, servis, ada apalagi itu jasa IO mungkin kalau ada kegiatan, jasa. Nah, nanti baru kalau kaitan dengan pajaknya, jasa itu ada di bab 7. Nah, kalau dia badan usaha kenanya 23, PPh 23, kalau dia individu kenanya 21. Kan ada jasa servis individual tuh, servis komputer, maintenance komputer, bukan badan usaha tapi individual itu kenanya di 21. Tapi kalau dia badan usaha kenanya di 23. Kemudian pengadaan itu ada PPN-nya atau tidak? Nah, lagi di bab 7. Kalau dia PKP, tadi kan disinggung juga tentang NPWP. Sering juga rancu antara NPWP dengan PKP, Mbak. Kalau NPWP itu semua wajib pajak wajib punya NPWP. Tapi kalau yang PKP, pengusaha kena pajak, itu khusus untuk PPN. Bisa saja dia ber-NPWP tapi bukan PKP. Nah, jadi kalau NPWP itu, kalau dia tidak punya NPWP, pengenaan pajaknya lebih tinggi. Misalnya PPh 23-nya lebih tinggi, PPh 21-nya kenanya lebih tinggi. Itu gunanya NPWP. Tapi kalau dia PKP, itu dalam hal kewajiban bayar atau pungut PPN-nya. Kalau dia bukan PKP, tidak perlu bayar atau pungut PPN. Kalau pungut itu kan untuk bendahara pemerintah, tapi kalau untuk bendahara swasta, dia cukup bayar saja. Tapi harus ada e-faktur. Itu untuk menunjukkan kalau dia memang PKP. Tapi kalau dia bukan PKP, kita tidak perlu bayar pengadaan barang atau jasa tersebut. Misalnya beli laptop nih 10 juta, dia PKP. Ada PPN 10%, berarti 11 juta yang dibayarkan ke si penjualnya, dilampir dengan e-faktur. Nah, banyak juga ternyata penjual itu tidak mau menerbitkan e-faktur. Aneh juga itu, kalau PKP tidak mau menerbitkan e-faktur. Karena itu kan untuk pajak keluaran pajak masukannya dia gitu. Nah, itu juga aneh. Kalau saran saya jangan belajar di situ gitu. Karena dia bukan wajib pajak yang baik. Bukan taat pajak, ya cari aja alternatif toko yang lain. Nah, bagaimana penatausahaannya? Lihat di bab 6. Mulai dari meng-SPJ-kan, kemudian membukukan, sampai menjadi pelaporan. Nah, itulah lingkarannya, Mbak. Ini kan kita pelan-pelan nih masuk membahas bab 5, nanti masuk bab 6, bab 7 nanti agak panjang mungkin nanti gitu. Nah, jadi kaitan inilah harusnya yang teman-teman di madrasah pahami. Kalau bab 1, bab 2, bab 1, bab 3 itu domainnya pusat. Menentukan alokasi. Nah, bab 5, bab 4, 5, 6, 7 itu domainnya madrasah yang nanti akan di cross check oleh auditor. Auditnya auditor mengacu ke sini juga, Mbak. Bab 4, bab 5, bab 6, bab 7 plus SBM.
Gitu. Jadi kalau ada yang ketentuan di luar lingkaran ini, referensinya adalah SBM. Nah, pernah juga yang WA ke saya, Pak, kami mau melakukan MONEF dari kabupaten kota. MONEF apa yang harus kami lakukan? Ya terkait dengan isi di dalam lingkaran tadi. Kan flow-nya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, peratausahaan, sampai pelaporan. MONEF itu bisa mengikuti proses itu, Mbak. Gitu. Ya. Kan hanya MONEF dengan audit kan, kalau MONEF itu untuk preventif, lebih ke preventif. Kalau audit korektif. Setelah audit kan kayak sekarang kan sudah selesai 2021 baru diaudit. Jadi hanya tindakan korektif yang bisa dilakukan. Tapi kalau dia MONEF itu bisa di tengah-tengah tahun anggaran ya. Jadi misalnya sedang proses penyusunan perencanaan penganggaran, ya MONEF saja untuk itu gitu. Bisa untuk mendampingi, bisa untuk membenarkan, memperbaiki. Kemudian waktu di penatausahaan ya MONEF lagi aja gitu. Waktu di pelaporan dimana juga tergantung dana yang tersedia gitu. Harusnya dengan memahami flow tadi bisa mengajukan anggaran untuk MONEF. Kita MONEF ini di bulan di bulan April misalnya untuk MONEF penyusunan perencanaan penganggaran 2023. Nah, nanti di bulan Agustus kita MONEF untuk penatausahaan, pelaksanaan penatausahaan tahap 1. Kemudian Desember bisa untuk MONEF tahap 2 gitu, Mbak. Jadi dengan adanya pemahaman kita terhadap konsep ini, tahu siapa yang mengerjakan apa yang harus dikuasai, dibacanya di bab ini gitu. Itu Mbak secara keseluruhan ya. Ya betul. Ya, terima kasih Pak Farman ya, penjelasan ini mudah-mudahan semakin menata gitu ya, pola pikir kita gitu ya. Oh, gini toh konsep besarnya gitu ya, jadi tergambar gitu ya, semakin memberikan gambaran yang jelas gitu. Nah, tadi juga sekaligus Pak Farman udah menjelaskan sekilas soal pajak. Tadi ada yang nanya tuh, kok menegeri sama madrasah sama-sama dikenain pajak. Tadi udah jelasin Pak Farman ya, kalau memang kena PPN ya memang harus kena dua-duanya gitu. Cuma masalahnya kalau madrasah swasta itu bendaharanya tidak punya Pak Farman, nggak punya hak untuk memungut ya Pak Farman ya? Ya, bukan wajib pungut, Mbak. Ya benar. Nah, nanti akan kita kupas tuntas di bab 7 ya Bapak Ibu ya. Minggu depan kita bab 6 dulu. Oh ya, kemudian ada yang protes nih, wah kayaknya cairnya Maret nih. Sekarang aja masih bahas juknis bab 5. Jangan sedih gitu dong. Kok pesimis gitu? Tahun lalu kita sampai akhir tahun masih bahas juknis loh. Padahal duitnya udah cair bulan Maret. Ucapan itu bagian dari doa Mbak Ina nanti. Iya, jangan. Jadi tetap harus positif thinking. Ya, ucapan yang gitu baik-baik aja. Nanti kalau dikabulkan doanya gimana? Betul kata Mas Farman tuh Mbak Indah. Iya betul, ucapan doa ya. Ucapan adalah doa. Jadi memang kita itu loh Bapak Ibu, kita akan terus bahas juknis terus ya, meskipun nanti uangnya udah cair nggak apa-apa, kan masih banyak proses yang harus, tadi itu bagian dari preventif ya Pak Farman ya, Q&A kita ini ya. Jadi misalkan, udah pengadaan barang jasa di bulan Juli misalkan gitu, Agustus mau lagi, ternyata yang Juli kemarin salah, yang benar kayak gini. Nah itu kan bagian dari preventif. Jadi ini informasi untuk semakin mengklirkan pemahaman kita bersama. Jadi preventif tuh, jangan sampai kesalahan itu korektif doang, bahaya loh. Nanti banyak mengembalikan nanti ya. Jadi ini harus terus kalau bisa istiqomah diikuti supaya itu tadi kita bisa pembelajaran dan baik dan benar. Jadi nggak perlu dikoreksi sama auditor gitu ya. Ya udah. Nanti kita lanjutkan lagi di minggu depan. Oh ya, ini satu lagi nih di pamungkas ini saya mau ngupdate ini ya Pak Farman, soal reschedule pendampingan nih Pak Farman. Ya, mungkin bisa saya jelaskan sedikit ya Bapak Ibu ya. Nanti akan ada sosialisasinya yang diposting di sosial media Madrasah Reform, tapi kurang lebih adalah sebagai berikut, bahwa jika semula itu pendampingan jadwal pendampingan dan monitoring pasca BIMTEK direncanakan November sampai dengan minggu ke-4 Februari, itu diundur nih buat madrasah yang BIMTEK EDMI-IRKAM di tahun 2021 ini ya, diubah jadi tanggal 24 Januari sampai dengan 15 April 2022. Seperti itu ya.
nanti jangan lupa Bapak Ibu yang sudah dijadwalkan mendapatkan pendampingan harus terlebih dahulu menginput EDM dan IRCAM-nya ya. Jadi nanti TIK-nya yang mendampingi itu madrasahnya udah siap gitu ya Pak Sarip ya. Jangan sampai baru nginput dari nol gitu ya. Mungkin ada tipsnya Pak Sarip gimana sih kalau mau pendampingan apa sih yang harus disiapkan madrasah? Audionya masih ketutup Pak Sarip. Beberapa kalau yang di Banjarmasin kita sarankan karena ada penundaan ini pendampingnya sesekali memantau langsung ke tempat sejauh mana yang mereka kerjakan. Karena memang ada beberapa Bu Ina yang dia nggak menyentuh sama sekali, yang katanya nunggu pendampingnya datang. Baru dia menyentuh. Iya, iya. Jadi ada yang kesalahpahaman. Iya betul. Nanti kalau kayak gitu pendampingnya nggak cukup sehari itu Pak Sarip, kayaknya sehari, harus betul. seminggu atau sebulan di situ. Betul sekali. Padahal jatahnya cuma sehari ya Pak pendampingan Jatahnya itu ya di betul. Madrasah. Jadi gini Mbak Ina, mungkin kalau boleh saya Iya, tambahkan. gimana Pak Farman? Strategi pendampingan itu sebaiknya sebelum tanggal atau tanggal hari H waktu pendampingan, sebaiknya tim yang melaksanakan pendampingan berkoordinasi dengan madrasah-madrasah yang akan dikunjungi untuk menginput EDM RKAM-nya di website RKAM yang real. Jadi pada saat pendampingan itu sudah selesai inputannya gitu. Jadi jangan sampai pada saat pendampingan baru mendampingi input satu-satu, nggak akan selesai Mbak. Karena kan seperti yang disebutkan dalam surat edaran kan sebaiknya dikerjakan terlebih dahulu tuh mengacu ke Excel EDMRK versi 2. Nah kalau mau diperbaiki silahkan. Yang versi Excelnya mungkin kan karena masih dalam tahap mempelajari, konsepnya belum kuat, masih banyak. Ada yang perlu dirubah lagi mungkin prioritas EDM-nya atau yang non EDM-nya mau diperbaiki. Nah itulah waktunya masukkan ke dalam EDM RKAM yang real. Gitu. Karena kalau nggak diinput nanti verifikasi tahap satunya nggak bisa Mbak, karena kan akan tarik data itu yang sudah EDM RKAM gitu. Iya, iya betul Pak. Pakai Excel lagi. Nah, nanti pada saat ke tim pendampingan dia tinggal ngecek aja dan karena tim kabupaten kota yang mendampingi juga bisa buka RKAM-nya kan bisa sambil dibuka itu sebelum hari H-nya. Iya. Gitu. Jangan menunggu pada saat pendampingan baru input sama-sama. Ya betul. Dan itu untuk mengarahkan, memperbaiki yang belum gitu. Nah mungkin dimaklumi yang 2021 kemarin karena binteknya itu full online, mungkin akan sangat dipahami kalau kurang optimal gitu ya Pak. Tidak hanya madrasah, TIK, TIP-nya juga pemahamannya belum seragam. Ya, nah makanya kita open, terbuka kalau mau diskusi tentang substansi penginputan silahkan. Bisa ke agent, bisa ke Kavia atau ke saya atau ke Mbak Ine, nanti kita bisa diskusi sama-sama. Itu Mbak. Iya, ya betul. Makasih Pak Farman dan juga itu ya. Jangan lupa di subscribe YouTube-nya, diklik loncengnya, biar kalau pas kita menjadwalkan ada live Q&A, ada notifikasinya tuh di gadgetnya ya. Oh iya, pagi ini tuh yang nonton di YouTube itu ada sekitar 1.300-an ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa semakin bertambah banyak ya, jadi semakin banyak terinformasi. Juga untuk Bapak Ibu yang misalkan kuotanya terbatas, jangan sedih. Kita juga live streaming di Facebook. Nah, kalau di Facebook itu pemakaian kuotanya lebih ringan tuh. Memang karena kan cuma pakai HP ya gitu. Cuma kadang-kadang kalau lagi share materi emang jadi kecil-kecil ya kalau di Facebook itu ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa daripada nggak ngikutin sama sekali gitu. Kalau Juknis kan mungkin bisa sambil dibuka ya. Bisa sambil, kalau yang di print bisa sambil buka printan Juknisnya, sambil dengerin Q&A-nya di Facebook dengan kuota yang lebih ringan dibandingkan kalau YouTube gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak. Ini apa ya?
Oh gitu, dari Pak Muhammad Wasil nih. Sebagai penutup mungkin Bu Ina bisa kasih sinyal bagus untuk pencairan BOS tahap 1 2022 biar kami lebih fresh mengikuti Q&A. Pokoknya Pak, kita harus positive thinking aja, akan segera cair gitu ya. Harus fresh terus, harus semangat terus ngikutin Q&A gitu ya. Demi kepentingan kita bersama ya gitu ya. Terima kasih banyak Pak Syarif, Mbak Fia, Pak Farman untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan dengan bab 6 dan siapa sih gitu ya TIK atau TIP yang akan kita ajak untuk gabung minggu depan nantikan ya siapa yang akan kita undang kembali di sini. Baik, terima kasih banyak ya Pak Syarif, Mbak Fia, Pak Farman, Mas Heru. Bu Ina. Sampai jumpa lagi minggu depan, selamat melanjutkan aktivitas dan semoga sehat selalu, jauh dari Amin. Omikron dan hal-hal yang Amin. negatif lainnya ya. Terima kasih banyak, tetap positive thinking. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.